Baik, kita mau belajar firman Tuhan ini. Dan ikuti di rumah, puji Tuhan ada Leo juga sama. Oh iya, sebentar belakangnya. Nah, ini lagi kejar-kejar. Tuhan kasih tahu. Baik. Roh Kudus minta hari ini kita belajar tentang gereja itu apa. Ya, lagi sering gereja itu apa? What is the church? Gereja bukan sekedar buat Sunday service. Gereja bukan sekedar ada khotbah kalau pas ada kebaktian. Gereja bukan cuma sekedar kita kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. More than that, lebih daripada itu. Saya mulai dengan pemikiran. Siapa yang percaya bahwa Papa di surga itu punya proyek besar sekali? Amin. Betul? Mega project. Yaitu untuk menyelamatkan semua orang berdosa menjadi milik kesayangannya, bukan untuk jadi Kristen. Bedakan itu. Tapi menjadi anak-anaknya, karena dari dialah kita itu berasal. Tapi setan merusak. Nah, proyek besarnya ini, maka Tuhan itu perlu subkontraktor. Pernah ngerti istilah ini ya? Dia perlu itu. Nah, gereja adalah satu-satunya yang Tuhan punya. Bisa nggak? Papa kita di surga tidak punya siapa-siapa lagi dan tidak punya apa-apa lagi di dunia selain gereja yang dia punya. Betul atau tidak? Sehingga Tuhan tidak bisa bekerja dengan malaikat. Kenapa Tuhan tidak bisa kerja dengan malaikat? Karena malaikat tidak dilahirkan, tapi diciptakan. Manusia ini dilahirkan. Bedakan itu. Pernah mikir gak? Kalau Tuhan pakai malaikat, percaya pekerjaannya cepat selesai? Kenapa? Satu, malaikat gak perlu transportasi. Dua, malaikat gak perlu konsumsi. Tiga, malaikat gak perlu akomodasi. Ya sudah pergi sendiri dia. Bisa terbang. Dan bayangkan kalau ada KKR pengorbannya malaikat. Percaya dia baru nongol kita sudah bertobat. Mengapa Tuhan tidak pakai malaikat, tapi tetap pakai kita? Ayo dengan singkat kita mulai pada zaman Noah. Hatinya hancur, ingin menyelamatkan orang yang ada zaman itu, lalu Tuhan buat kapal. Pertanyaan saya, Tuhan bisa buat kapal sebesar itu nggak? Bisa. Itu sangat bisa. Bahkan cuma berapa detik jadi. Kenapa Tuhan pakai Nuh? Dan sekian banyak tahun kapal itu baru jadi. Kan buang waktu. Karena di situ kita harus mulai mikir, iya, kok Tuhan nggak mau kerja sendiri? Waktu Tuhan membebaskan Israel dari Mesir menuju ke Kanaan, 40 tahun mereka putar-putar. Waktu saya pernah jadi guru sekolah minggu, saya pernah menyampaikan itu kepada anak-anak. Wah, saya ceritakan betapa repotnya, betapa ribetnya, betapa complicatednya Tuhan membawa Israel sampai 40 tahun. Tiba-tiba ada seorang anak, dia tanya gini, oh, Tuhan punya malaikat banyak enggak? Saya pikir kenapa ini anak tanya malaikat? Jawaban seorang apa kalau ditanya, Tuhan punya malaikat banyak enggak? Punya. Kenapa saya tanya? Om, daripada ribet-ribet pakai Musa, kenapa Tuhan enggak suruh malaikat satu menggendong satu orang Israel itu juga terbang ke Kanaan? Orang kepikir enggak? Iya. Loh, bisa enggak kalau itu terjadi? Bisa sekali. Wah, waktu anak itu beri saya pertanyaan itu, saya mikir,
Kenapa dia harus pakai manusia? Karena dia tidak punya apa-apa lagi selain gereja. Tolong bayangkan. Maka itu kalau kita gagal, ini takut sekali. Coba jawab. Kalau kita gagal, Tuhan gagal? Belum jawab. Tuhan gagal tidak usah ragu-ragu jawab. Gagal. Ini yang menjadi pertanyaan saya cukup lama. Ternyata Tuhan tidak mau, bukan tidak bisa kerja sendiri. Coba renungkan. Kalau Tuhan cuma berbuat satu hal saja, bisa nggak semua manusia di dunia percaya Yesus? Sangat bisa. Dan itu lebih cepat pekerjaannya daripada dia pakai kita. Tapi ini rahasia yang kita harus tahu, bahwa Tuhan memerlukan kita. Kita buka 2 ayat ini. Pertama, Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Coba, ini sungguh luar biasa. Tuhan perlu kita, saudara. Maka itu kita jangan sombong. Amos 3 ayat 7. Ya, silakan, saya baca boleh. Amos 3 ayat 7, ayo. Amos 3 ayat 7. Ya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah, gerejanya Amos 3 ayat 7. Surely God does nothing. Bahasa Inggrisnya, we. Indeed, Ya. the Lord never does anything. Oh, never does anything. Until He reveals Ya. His plan to His servant, the prophets. Saudara coba merenung sebentar. He never does nothing until reveal His plan. Saudara coba merenung. Berarti kita ini penting nggak di hadapan Tuhan? Sangat penting, very important. Dia nggak bisa buat apa-apa kalau rencananya, His plan nggak dinyatakan kepada kita, sahabatnya, gerejanya ini. Coba renungkan. Bless you. Di seluruh alam semesta ini, universe, cuma ada 2 kekuatan, bukan? Kalau tidak Tuhan, ya setan. Kalau nggak terang, ya gelap. Nah, ini pertanyaan. Kalau Tuhan does nothing, berarti yang aktif siapa? Demon. Ini mengejutkan sekali. Dan ayo hari ini semua kita disadarkan siapa gerejanya. Ternyata Tuhan memerlukan kita untuk menyelesaikan proyek yang luar biasa ini. Dia perlu kita. Melalui Amos 3 ayat 7, kita tidak bisa lagi menyalahkan si demon, setan, kalau terjadi hal-hal jahat di sekitar kita. Karena ketika His plan, rencananya itu dinyatakan kepada kita dan kita menolak, maka Tuhan diam. Tuhan pasif. He never does nothing until He reveal His plan kepada kita. Ini luar biasa. Saya minta maaf, jangan saudara berpikir yang macam-macam. Ini tentang pelayanan di Papua.
tahun 89 bulan Agustus. Saya masih ingat, saya sudah mapan, sudah settle enak di Amerika. Saya tinggal di Pasadena, California. Itu Agustus 89. Tiba-tiba saya dapat buku yang sangat menantang, challenge me, From Jerusalem to Irian Jaya. Wah, aneh nggak buku kayak begitu tuh? Dan anehnya lagi, bukan From Jerusalem to Indonesia. Jelas From Jerusalem to Irian Jaya. Ini buku apa? Saya baca, ternyata itu kronologis penginjilan dunia mulai dari hari Pentakosta sampai akhirnya di Irian Jaya. Dan di akhir buku itu Ruth Tucker yang compile, yang menyusun, kalimat terakhir di buku itu, "This is the end of the earth." Ujung bumi itu. Wah, saya melonjak. Kan itu perintah Tuhan Yesus. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu sampai ke ujung bumi. Tiba-tiba kepikir di hati saya, ngapain saya capek-capek keliling dunia? Karena waktu itu saya lebih lama tinggal di luar negeri daripada di Indonesia. Ngapain saya capek-capek keliling dunia kalau ujung buminya ada di negara sendiri? Tiba-tiba Roh Kudus jelas bicara, "Daniel, kamu ke sana." Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan. Saya langsung jawab, "Kapan?" Saya nggak pakai doa lagi, tanya konfirmasi, minta tidak. Kapan? Kenapa? Oke. Dan April 90 pertama kali saya tiba di Jayapura. Nah, jadi hari itu Tuhan sedang mikir Papua. Nah, dia cari siapa yang bisa. Ingat kemarin kita belajar soal ini. Nah, saudara, sampai hari ini, kalau ada pekerjaan Tuhan, maaf, yang tidak selesai, jangan salahkan setan lagi. Berarti ada yang salah di hidupnya. Karena His plan yang dia nyatakan, rencananya yang dia tunjukkan kepada kita, kita nggak respon. Ini yang mengerikan sekali. Kembali kalau kita ingat kesaksian Pak Gembala, setelah ada masalah dengan gereja yang sebelumnya, ya seringkali saya dengar, saya percaya Ibu Gembala juga mikir, Pak, kalau mikir suruh milih ya, semua kita pasti tahu antara bisnis dengan ngurus gereja lebih enak. Semua orang pasti setuju, lebih enak ngurus bisnis. Iya toh daripada ngurus gereja. Saya masih ingat Pak Yakub Nawai, satu kali kami pelayanan bareng sama-sama, dia misalnya kok ternyata membalakan orang mutan itu jauh lebih mudah daripada membalakan orang. Orang hutan, karena itu loh. Saya tertawa, saudara. Kenapa Pak Yakob? Aduh, membalakan orang hutan cukup bawa 2 hal, pisang dengan tongkat. Tapi membalakan orang, aduh. Saudara, nah itu loh. Tapi Pak Gembala jawab panggilan Tuhan. Terjadi ini. Nah ini yang kita harus tahu konsepnya. Siapa masih ingat gereja Eropa zaman itu ya adalah gereja yang paling banyak mengutus utusan Injil ke seluruh dunia. Betul atau tidak? Yaitu Eropa itu. Sampai ke Singapura, ke Eropa, ke Tiongkok, ke New Zealand, ke Australia. Itu orang gereja Eropa. Belanda, Inggris itu, Belanda ke daerah Asia, Indonesia. Inggris dimasukin oleh masuk ke India, William Carey. Ya, Hudson Taylor, Inggris masuk ke Tiongkok. Banyak. Nah, kita tertulis di Kisah Para Rasul. Kapan Injil itu masuk Eropa dan bagaimana ceritanya?
Kita buka Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16. Baca judul ayat 4 di perikop itu. Apa judulnya? Kisah Rasul 16 ayat 4. Baca. Ya, judulnya dulu. Ya, baca. Paulus Makedonia. Nah, Makedonia itu wilayah Eropa yang pertama, perbatasan dengan Turki. Dan sampai hari ini namanya masih sama, Makedonia. Maka itu Turki itu negara unik. Ada Asianya, ada Eropanya. Nah, Paulus menginjil. Ayat 4, silakan dibaca. Ayo, siapa saja boleh. Saya baca. Ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Ya. Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem Ya. dengan pesan Dengan pesan terus. supaya jemaat-jemaat menurutinya. Dan hasilnya ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ya. Paulus berhasil nggak? Sangat berhasil. Dan kalau saya pakai istilah sekarang, ini Paulus dengan Silas khotbahnya nggak perlu bergumul karena disampaikan oleh Petrus di Yerusalem. Kamu ngajar ini ya, ngajar itu, nurut saja. Dan hasilnya luar biasa. Jemaat bertambah besar. Itu karena kuasa firman. Ayat 6. Kalau saya pakai istilah, muncul masalah. Ada apa di ayat 6? Baca. Ayo yang lain lagi boleh baca. Mereka melintasi Iya. tanah Frigia. dan tanah Galatia. Iya. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, ini penggenapan Amos 3 ayat 7. Hari itu surga mulai mikir Eropa harus diinjili. Dan kenapa Tuhan pakai Paulus? Dari semua rasul yang pertama, Paulus ini paling jenius. Nomor 2, Paulus ini menguasai Taurat. Nomor 3, Paulus ini bisa bahasa-bahasa internasional waktu itu. Dan yang paling penting, Paulus ini warga negara Roma. Saudara, zaman itu kalau orang jadi warga negara Roma, itu warga negara dunia. Sama seperti orang Singapura punya paspor Singapura, itu paspor yang paling tinggi nilainya. Bisa bayangkan. Maka itu Tuhan pakai Paulus untuk nyebrang ke Eropa karena dia punya kapasitas itu. Tapi dia nolak. Kenapa? Karena hatinya, bebannya masih untuk saudaranya orang Yahudi yang ada di Asia. Maka itu masuk ke Frigia, ke Bitinia, ke Galatia, kemana? Itu Asia semua. Nah, di ayat 6 ini luar biasa. Jalannya mulai dibelokkan, tapi Paulus nggak ngerti. Roh Kudus mencegah Paulus dan Silas bukan untuk nginjil, tapi jangan di Asia. Kalau kita dengan sasaran Pak Tony tadi umur 18 tahun dibawa ke Singapura, ternyata 16 ya, ternyata itu pintu yang mulai Tuhan buka. Ini kesaksian Paulus ini luar biasa. Lihat ayat 7, yang lain silakan. Paulus ngotot, maunya di Asia. Ayat 7. Ayo, apa? Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah. Nah, stop. Kata ini menarik. Setibanya di Misia, ada kata apa? Mereka ngapain? Mencoba masuk. Itu artinya apa? Coba. Iya, artinya apa mencoba? Bahasa Inggrisnya apa? Hukum. Ini bahasa Inggrisnya they hid it not for the prophets of Bithynia. Yeah. Then coming to the border of Mysia, Hidden, ya jadi tetap montok, iya. Jadi mau maju terus. they hid it not Yeah. for the province of Bithynia. But again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. Karena ini unik sekali.
ayat 6 Roh Kudus yang melakukan. Tapi ayat 7 Roh Yesus. Apaan ini? Rupanya Paulus ini memang dengan Roh Kudus dianggap teman. Roh Kudus. Nah, Roh Kudus lapor ke Yesus. Dilarang nggak tahu. Akhirnya Yesus ini datang. Kenapa begitu? Masih ingat pertama kali dia ditemui Tuhan Yesus menuju ke Damaskus itu? Oh, Paulus paling gini, aku gak mau buta lagi, aku gak mau buta. Gak bisa gak? Kan dia buta waktu ketemu Yesus pertama kali. Begitu Roh Yesus yang datang, Paulus tobat. Ya udah, dia ngutuk. Hidup menerobos saja, mau ke Bitinia, mau ke Asia, mau kemana enggak. Ayat 8. Ayo yang lain. Ayat 8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Stop dulu ya. Jadi masih nekat ini orang ke Asia terus. Pastor Levi, ini SAS masih ngotot. Akhirnya sampai Troas. Itu pun masih Asia. Terus sampai Troas. Pada malam harinya, Ya. tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya, stop sampai sini. Ayat ini satu-satunya ayat yang dipakai oleh dunia misi. Pergilah, menyeberanglah, tolonglah kami. Ini memang ayatnya luar biasa. Malam hari. Saudara, ini menarik kalau kita mau belajar. Berarti dari jam 6 pagi Paulus ngotot cari jalan ke sini ke situ, ditolak semuanya. Sudah malam ya nggak bisa jalan. Dulu kan nggak ada transportasi, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Malam ya diam. Dalam diam di malam itu Tuhan hadir. Jadi mana Paulus tahu dia orang Makedonia? Pakaiannya, betul? Antara Asia, Eropa kan beda pakaiannya. Paulus tahu ini orang Eropa. Penglihatan malam harinya. Nah ini sekedar pemikiran. Paulus tidur atau tidak malam ini? Ayo, kau tahu saudara kalau Paulus nggak tidur? Ayo, dari mana saudara tahu Paulus nggak tidur? Kalau tidur itu maka Paulus bermimpi. Itu tidur dia. Ya toh? Jadi Paulus bergumul, berjuang. Saya percaya Bapak Ibu Gembala ketika harus memutuskan. Karena saya dengar cerita mereka. Ketika mereka keluar dari gereja yang sebelumnya, agak, udah biar bisnis saja. Tiba-tiba Tuhan bilang enggak. Saudara, ada pergumulan dalam hidup ini. Maka itu tiap kali ada pergumulan, kamu lagi dalam pergumulan sekarang, tunggu ada jawaban Tuhan nanti. Lagi dalam pergumulan itu indah. Tuhan mau bicara sesuatu buat kita. Malam itu nggak harus malam seperti sekarang. Waktu kita sedang sakit keras, itu malam, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika kita nggak punya uang, itu malam, karena nggak bisa kemana-mana. Nah, kalau Tuhan izinkan kita mengalami malam, nikmati. Kok nggak ada yang ngapain? Jangan berusaha dan kekuatan jangan diam saja di situ. Tuhan mau berbicara. Nah, lihat ayat 10 ada kalimat apa? Ayat 10 yang lain silakan. Perlu ya. Ya, Paulus melihat penglihatan itu. Nah, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Segeralah kami mencari kesempatan. Bertobat gak Paulus akhirnya? Gak mau. Terus? Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Wow. Dengan penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Ada apa di hati Paulus dan pikiran Paulus?
sampai harus menarik kesimpulan. Sudah yakin belum? Sudah pasti belum? Belum. Dia masih bimbang. Kenapa aku nggak boleh nginjil di Asia? Saya mau beri pertanyaan kepada saudara. Seandainya Paulus menolak, dia tetap akan berhasil nggak pelayanan di Asia? Tetap. Tetap. Tapi bukan itu yang Tuhan minta. Bukan itu. Tetap berhasil karena firman nggak pernah gagal. Hal kedua yang celaka, berarti Injil akan terlambat masuk Eropa. Kalau hari itu dia menolak, ngeri sekali. Saudara, kita tetap bisa berkata tidak, no kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah memaksa kita, tapi hatinya luka. Kenapa kamu nggak nurut? Saudara, kisah 16 ini sangat menarik untuk kita jadikan pelajaran penting. Maaf, bisa nggak waktu itu Pak Gembala menolak untuk nggak mau? Bisa. Maka itu ketika saudara dan saya pernah dalam situasi malam, jangan berusaha dengan kekuatan sendiri. Tunggu Tuhan mau bicara apa kepada kita. Puji Tuhan, Paulus taat dan Eropa diinjili. Kalau saudara baca selanjutnya, the key person adalah Lydia, orang pertama yang membuka pintu Injil untuk Eropa. Puji Tuhan, Tuhan pakai perempuan hebat sekali. Kalau saya cuma cerita, baca tentang sejarah Alkitab yang mulai dari Hawa di Taman Eden sampai di Kitab Wahyu, pelacur besar Babel itu. Tuhan pakai perempuan lebih banyak daripada pakai laki-laki. Ingat Pilatus waktu mengadili Yesus, siapa yang datang? Istrinya. Hei, tadi malam aku dikasih mimpi loh, ini orang benar ini. Maka itu setan pun pakai perempuan, jangan tersinggung. Loh, itulah sebabnya. Siapa lebih terkenal, kakek sihir atau nenek sihir? Nenek sihir. Maaf. Kenapa Tuhan dan setan lebih banyak pakai perempuan? Karena lebih sensitif. Tahu radar? Radar. Tidak ada airport tanpa radar, tidak mungkin. Nah, kesensitifan itu yang Tuhan pakai. Tapi jangan sampai salah. Lydia, lihat murid-murid perempuan yang dalam Injil Lukas, hebat. Inilah Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Jadi kita belajar ya, Eropa diinjili karena ketaatan Paulus. Bisa saja Paulus nggak mau taat. Enggak Tuhan, aku mau tetap di Asia saja. Saudara, kita lihat proses ini luar biasa. Maka itu jangan saudara dan saya take it for granted. Ketika Tuhan pilih kita, ada lebih banyak lagi orang yang lebih hebat dari kita. Kalau Tuhan pilih kita, katakan terima kasih Tuhan. Engkau pilih aku untuk menyelesaikan pekerjaan ini. 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Bahwa siapa kita ini sebagai gereja? Ada ayat yang For we are both God's workers, and you are God's field. You are God's building. Amin. We are God's co-workers, partner, rekan sekerja, mitra dalam bahasa Indonesia. Ayo kita mikir. Seorang pebisnis, pengusaha, kalau mau cari partner kerja, berikan saya 3 kriteria. Apa pilihannya?
Ayo mau cari teman kerja cepetan. Orang beli. Rajin. Tasbuti, jangan itu masih terlalu rohani. Yang punya duit, pintar. Punya duit dulu. Modalnya kok. Kalau nggak punya duit ngapain jadi faktor A? Loh, betul tidak? Loh ya, itu tidak nomor satu. Iya dong, yang punya duit. Jadi kalau nggak ya ngapain? Repot sih Tenaga juga. Baru pasal itu tasbuti yang bisa dipercaya, yang jujur, Rajin. rajin. Jangan pelit. Ya nggak pelit. Orang pelit kan nggak masuk surga. Oke, maaf. Ada nggak kriteria itu di hidup kita? Bagi Tuhan, bisa tanya jujur, ada nggak persyaratan yang kita ngomong tadi? Tuhan lihat di kita, ada nggak? Nggak ada. Kita ini malas begini. Kalau nggak malas nggak mungkin. Ibu Gembala tiap kali acara mesti kirim ayat lagi untuk kita kumpul. Betul, kita ini jujur, seperti atau enggak bagi Tuhan? Jujur. Aduh, belum tentu makanya. Tapi firman ini mengatakan, saudara dan saya adalah rekan sekerja, God's co-workers. Lanjut. Dalam dunia bisnis, yang namanya rekan sekerja, itu posisinya beda atau equal? Sama. Lagi sekali mikir, siapa kita, siapa saya, bisa diangkat segitu tinggi. Model kayak begini coba bayangkan. Yang berikut, dalam partner, sebagai partner rekan sekerja, co-workers, bisa enggak? Biar kamu di rumah aja, biar aku yang kerja. Nggak bisa. Saling membutuhkan. Maaf ya, saya tanya ini, biarlah masing-masing kita, baik kami di Singapura sekarang maupun yang di rumah, masing-masing kita jujur. Berarti tanpa kita, his co-workers, teman sekerjanya, bisa nggak Tuhan berkata, udahlah kamu nggak mau, aku kerja sendiri? Bisa nggak seperti itu? Kalau kita nggak mau, dia pun nggak bisa kerja. Ini buat saya syok betul. Maka itu Amos 3 ayat 7 tadi. Surely God does nothing without planningnya dia buka untuk kita. Luar biasa. Saudara, masing-masing kita memang punya kapasitas beda, punya fasilitas beda dalam segala hal. Tapi ketika Tuhan pilih kita pertama kali, dia tahu nggak detailnya siapa kita. Termasuk Yudas. Dia doa semalam-malaman. Lukas 6 berkata begitu. Loh, masa doa semalam-malaman bisa keliru, milih? Bisa salah? Salah nggak Tuhan? Tidak. Ada orang tanya kepada saya, ya kenapa dia milih Yudas? Saya punya jawaban. Kalau Yudas nggak kepilih, kita juga nggak kepilih, tahu nggak ngobrolnya sama? Kok nggak ada yang ngomong? Lo betul nggak? Kalau Tuhan nggak pilih Yudas, kita pun nggak kepilih. Kita kan mirip-mirip, nggak tersinggung. Lihat atau tidak? Itulah kita. Berarti Tuhan memberi kesempatan. Kita pakai pikiran begini ya. Ini perbandingan di Alkitab tidak ada. Kira-kira dosa Petrus atau dosa Yudas yang lebih besar? Kira-kira kita jawab saja. Dosa Petrus, dosa Yudas yang lebih besar? Petrus. Kalau dosa Yudas kan masih lumayan menggenapi rencana Tuhan. Kalau nggak ada Yudas, siapa yang akan Yesus? Tapi Petrus ini kurang ajar loh, saudara. Betul, dosanya nggak kira-kira ini.
Siapa percaya kalau Yudas berkorban, Tuhan tetap ampuni dan Tuhan pakai. Ya. Karena Petrus kayak gitu jadi berkorban dan dipakai lagi. Sayang, Yudas milih jalannya sendiri. Ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapa. Ada memang ayat yang kurang jelas terjemahnya. Sudah ditentukan dari semula. Tuhan tahu siapa? Enggak. Karena ada ayat berkata, ketika mereka sedang mau makan, ada yang tanya, bukan guru, siapa nanti yang akan mengkhianati engkau? Masih ingat Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang barengan aku nyelupkan? Ayo, segoblok-gobloknya Yudas yang sudah punya rencana. Kalau saya Yudas, saya pegang tangan saya, jangan ikut nyelupkan. Ya atau tidak? Lalu saya tanya, ya atau tidak? Supaya gak ketahuan toh. Jadi Tuhan menentukan atau Yudas yang milih? Ya sudah. Jadi jangan salahkan Tuhan. Karena sudah diperingatkan. Ya udah, saya akan pegang dengan saya begini supaya saya gak ikut nyelupkan gitu. Ya itu pilihan. Maka itu kalau Tuhan memilih kita untuk menjadi rekan sekerjanya, terima dan hargai pilihan ini. Itu what such privilege, sebuah kesempatan yang gak tahu bagaimana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Maka itu tiap kali kita ingat masa lalu kita, bukan untuk mundur, tapi untuk berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Orang model begini kok tak bisa pilih. Betul, itulah anugerah. Dan Tuhan Yesus begitu tahan diri. Coba lihat Yohanes 13 ayat 31. Ini, kalau saya lihat firman ini, Tuhan Yesus sabar sekali. Ngempet nahan dirinya segitu rupa. Yohanes 13 ayat 31. Nggak main-main. Ya, silakan. Kiranya semua kita, termasuk yang mengikuti di rumah, setelah dengar firman ini, nggak ada satupun yang sombong, nggak ada satupun yang malas, nggak ada satupun yang maunya sendiri. Tuhan pilih kita luar biasa. Sudah, silakan. Yohanes 13 ayat 31. Ya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Ya, kalau saya pakai intonasi yang betul. Sekarang itu kan proklamasi. Sesudah Yudas pergi, sekarang anak manusia dipermuliakan. Coba saya tanya, berarti selama masih ada Yudas, Tuhan Yesus bisa dipermuliakan tidak? Ini yang saya belajar. Maaf, buat Tuhan Yesus nyentil Yudas pergi itu gampang atau susah? Ngerti? Dia tahan. Begitu Yudas pergi, release, free, bebas, nggak ada penghalangnya lagi. Pertama Roh Kudus tunjukkan itu, saudara, saya pun nangis. Segitunya hati Tuhan. Ngerti nggak katanya? Segitunya hati Tuhan. Sampai nunggu orang yang pergi sendiri. Baru Tuhan Yesus menyatakan, sekarang anak manusia dimuliakan. Ada bahasa Inggrisnya? Ya. Yang Ayat 1. As soon as Judas left the room, Jesus said, "The time has come for the Son of Man to enter into His glory, and God will be glorified because of Him." Amin. Wih, saudara, nah, coba bayangkan. Nah, hanya itu kayak apa ini hati? Begitu as soon as Judas left the room, lega sudah. Itu pilihan. Jadi yang menghalangi pekerjaan Tuhan selesai atau berhasil bukan setan. Siapa? Kita. His co-workers, teman sekerjanya, gerejanya, yang tidak mau meresponi
apa yang Tuhan ingin kita kerjakan bersama Dia. Ini hal yang sangat luar biasa. Maka itu kalau kita sadar akan keadaan ini, saudara, nggak mungkin kita akan malas-malas, santai-santai. Nggak mungkin. Coba renungkan satu hal. Antara kita dengan setan, setan perlu istirahat. Ini pertanyaan konyol. Nah, setan itu gak pernah istirahat. Ini cuma intermezzo aja. Kalau sekali-sekali saudara ketemu setan, coba tanya, setan, kamu tahu gak ngantuk itu apa? Ngerti? Jawabannya apa? Itu gorengan apa? Ngantuk. Setan itu ngantuk aja gak tahu. Apalagi tidur, gak ada kamus itu bagi setan. Nah, kita ini gak perlu istirahat. Ngerti gak maksud saya? Sesingkat-singkatnya kita istirahat. Buat setan, sesingkat kita istirahat, dia bisa merusak banyak hal. Bisa. Ini yang kita harus tahu. Maaf, Sas, ini yang Bapak ngomong. Tadi Sas dengan istrinya saya tunjukin, karena saya ini sejak tahun berapa itu saya mencatat. Ya, setiap saya naik pesawat dari kota mana ke kota mana, tanggal berapa, pesawat apa, nomor apa, itu saya tulis semuanya. Saya nggak tahu kenapa dari dulu. Ya, sampai besok. Ya, saya sudah hitung besok karena saya tahu mau berangkat. Itu dari 1 Januari, saya sudah terbang 99 kali sampai besok. Kenapa? Saya pernah doa gini, gara-gara saya bilang, Papa, kalau saya bisa tidak tidur tapi tetap sehat, saya mau supaya cepat selesai pekerjaan itu. Aneh doa itu. Dan salah satu jawaban Tuhan, terpujilah Tuhan, saya tuh gak pernah jet lag, mau kemana saja. Dan itu kesaksian dari untuk banyak orang. Terbang dari Indonesia ke Amerika cuma 2-3 jam nyampe, sudah langsung pelayanan lagi, nggak ada masalah. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Begitu pula istri saya, Tuhan beri saya, kami dua ini orang unik. Kami dua itu makin terbang jauh makin suka. Aneh bukan? Begitu kalau kami udah di pesawat ya, luar biasa ya, kita terbang setengah berjam, senang. Handphone mati semua. Walaupun ada berapa pesawat ada wifi, saya nggak mau kamu. Ngapain? Nanti gara-gara ayat ini. Wahyu 12 ayat 12. Aduh, kalau saya lihat ayat ini, saya dicek sama tuh. Wahyu 12 ayat 12. Wahyu Revelation. Kenapa? Wahyu 12 ayat 12. Kita mau belajar antara gereja dengan si punyuk setan itu, siapa yang lebih tahu waktu Tuhan? Udah, ayo silakan. Ayo cepat aja. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Oh, haleluya, kita terus. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu, dan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah ini loh saudara, kita harus bertobat. Jujur jawab. Berarti antara setan dengan kita, siapa lebih tahu waktu Tuhan? Setan. Kamu kurang ajar itu. Karena setan tahu waktunya makin singkat, berarti mereka kerja lembur. Setan itu overtime terus loh. Lah kita ini nggak perlu istirahat. Bahasa Inggrisnya apa? Therefore, rejoice, O heavens, Amen. and you who live in the heavens, rejoice. But terror will come on the earth, and the sea. For the devil has come down to you in great anger, knowing that he has little time. Knowing that he has a little time. Seharusnya ya,
Kalau kita tahu waktu ini begitu singkat, jujur jawab, kita bakal jadi rajin kan? Seharusnya. Maaf, ini cuma ngomong saja jalan yang tersinggung. Kan? Hanya untuk ngurus alis 2 ini saja. Maaf, Itu perlu wajah. ya enggak, ngurus wajah cuma sekian sentimeter persegi. Wajah lagi. Ngurus kuku, ngurus rambut. Aduh. Gak usah. Ya aku. Nah itulah manusia. Aduh. Saudara, kalau kita melihat ini, ya Tuhan ampuni kami yang hari ini kita ingat, Tuhan tidak punya siapa-siapa lagi, hanya gereja yang Dia punya. Dan Dia itu menaruh harapannya kepada kita sebagai gereja itu serius, karena Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Ayo mulai hari ini kerjakan konsep ini. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya? Ayo diskusi. Ya, silakan. Ya, yang kuat ya suaranya karena direkam juga. Ya. Nah, itu kan tadi ada yang mengenai Petrus ya. Yudas atau Petrus? Bukan, yang menyebarkan. Oh, Paulus. Paulus ya. Nah, Kenapa nggak boleh ke Asia, ya. tapi ke Eropa? Ya. Nah, pertanyaannya, jawabannya ada 2. Waktu Tuhan untuk Eropa sudah sampai, dan Dia perlu orang. Saya tanya balik, kan dari awal tadi bilang kita belajar. Tapi kan yang cerita ini diajarkan para rasul. Iya. Pertanyaannya, itu kisah mereka. Maka itu kalau bahasa Indonesia kisah perjalanan para rasul. Bahasa Indonesia the action of the apostle. Nah, maka itu kisah mereka ditulis di situ. Mereka Paulus maunya Asia, sebab hatinya untuk orang-orang Yahudi sangat berat. Dia sangat sayang bangsanya sendiri untuk dengar Injil. Tapi Tuhan tahu Paulus ini orang punya kapasitas hebat, pintar, bahasa asing, dia warga negara Roma. Jadi masuk Eropa nggak susah. Maka itu Tuhan mau hari itu mereka ke Eropa. Nggak yang berbingung dan mana. Tanya aja. Pada saat itu kok bedanya Asia dan Eropa? Oh beda kan negara sampai sekarang kan beda. Ya Tuhan sudah punya rencana Eropa harus diinjili supaya Eropa menginjili dunia. Kenapa mesti begitu? Kenapa nggak Asia menginjili Eropa? Nah itu urusan. Kenapa materi itu dari timur mau dari barat? Ya nggak tahu. Karena kan Alkitab kan yang bikin bukan Asia, yang sejarahnya ya. Jadi Asia loh. Alkitab Iya. Kan dari Israel itu masuk wilayah Asia. sampai hari ini Israel kan masih negara yang Iya. Oke, jadi itulah His sovereignty, kedaulatan Tuhan untuk menentukan itu. Jadi hari itu memang Tuhan ingin masuk Eropa. Jangan sampai terlambat. Ya, Udah selesai? Ada another question. udah jelas. Oke. Ya. Tadi di bagi 12 katakan kan iblis tahu waktunya sudah semakin singkat. Ya. Kita nggak tahu. Ya. Di Matius 24 juga kan berbicara about time. Ya. Dikatakan 18. Matius 24:22. 22. Ya. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ya. Dan tapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ya. Jadi iblis sudah tahu ada korelasinya dengan Iya, betul. Ya, korelasinya. Ya, jadi dengan Matius 24 ayat 22, waktu Tuhan pun sudah singkat. Jadi kita harus lebih keras bekerja. Ya, overtime, lembur tadi itu. Jangan main-main dengan waktu ini. Itu maksud Tuhan. Kalau terlambat, kalau kita terlambat, yang untung setan. Betul tidak? Yang untung pasti mereka.
Itu masalahnya Tuhan. Jadi itu korelasinya. Tapi sekarang bagaimana kode kita itu bisa kan, misalnya kita seorang ibu rumah tangga atau kita seorang ibu kerja atau minta job yang lain, iya. Nah, maksudnya itu bagaimana kita tahu Tuhan itu maunya kita tuh piye gitu. Iya. Piye tahu nih. Saudara, cuma ada satu syarat yang Tuhan mau katakan kepada kita supaya kita tahu maunya Dia itu apa. Oke. Selalu taat, ini kuncinya. Nah, Tuhan tahu sebagai ibu rumah tangga, panggilan tertinggi adalah ngurus rumah. Pak Tony sebagai dokter, panggilan terutama ngurus pasien. Sebagai pengusaha, panggilan utama ngurus perusahaan itu, karena pekerjaan Tuhan perlu uang. Dan karyawan jadi beban untuk dipikirin bagaimana keselamatan mereka. Teman-teman bisnis, ya, itu jadi tanggung jawab para pengusaha. Ibu rumah tangga, sesibuk apapun, paling tidak 2-3 jam ada waktu yang kosong, kok bisa ketemu teman, bisa kontak ini, bisa itu, betul? Nah, gunakan itu. Jadi Tuhan tahu siapa kita waktu Dia pilih dan panggil kita. Disitulah tanggung jawab yang Dia mau kerjakan. Jadi Tuhan tidak kejam, memaksa kita, maaf dalam tanda kutip, konyol di gereja terus, jangan rumah di gereja terus, nggak mungkin begitu, nggak mungkin. Jadi Tuhan tahu. Maka itu ketika Tuhan tahu kita nurut, Tuhan itu nyuruhnya gampang. Walaupun kita punya banyak waktu, tapi kalau Tuhan tahu kita nggak nurut, Tuhan nggak akan suruh. Sebab Tuhan tahu nyuruh orang yang begini, tapi malah bertengkar dengan aku. Berarti ya, jadi ketaatan. Seperti Maria. Zaman itu, walaupun nggak sebanyak sekarang, tapi gadis perawan, kalau misalnya 100 ada kok kira-kira zaman itu. Kenapa Tuhan langsung tunjuk Maria? Saya punya logika begini, ya. Apa yang terjadi dengan Gabriel? Kan Gabriel disuruh cari, bukan? Kalau Tuhan cuma bilang gini, Gabriel, besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum nikah. tapi nggak dikasih tahu Maria Nazaret. Mikir, kira-kira perlu berapa tahun Gabriel bolak-balik. Hari ini turun, gadis, siapa mau hamil sebelum nikah? Ini tahu dong. Saya nggak dapat pulang ke surga lagi, besok turun lagi. Ngerti nggak logika itu? Ini loh Tuhan. Kenapa langsung Maria? Karena Tuhan tahu ini orang nurut, nggak banyak, nggak akan bantah. Maka itu kata Maria itu artinya nurut. Kalau ada perempuan berani pakai nama Maria, tapi bandel dan double, kan jadi Marius. Kamu nurut. Nah itu bukan. Jadi Tuhan kan pakai kita sesuai ketaatan kita. Makin banyak kita taat, makin gampang Tuhan suruh kita belok-belok begitu. Saya jawabannya, Tuhan nggak pernah memaksa. Ada lagi? Siapa? Oh ya, silakan. Kalau yang modalnya misalnya kalau nggak nurut, yang kemarin pastor bilang orang yang egois dan pelit nggak bisa kepada Tuhan. Mau doain, mau puasa, apa-apa. Iya. Gimana? Ya sudah. Ya begitulah dia. Rugi sendiri. Tapi maksudnya kalau kita punya kita kan kalau kerja Allah, kita juga mau ini gimana caranya, maksudnya kita ya itu kita harus gimana hadapin. Oh ngadepin kalau itu nggak usah dihadapin, biarin capek. Tuhan aja capek ngurusinnya kali kita, biarin. Kita ajak yang lain yang mau. Tuhan nggak pernah maksa. Lihat waktu Saul, Raja Saul ya dipilih, akhirnya dia milih nggak taat, ya sudah, Tuhan nggak bisa maksa. Salah kita maksa dia. Tunggu biar dia sadar sendiri. Entah dengan cara bagaimana. Cari orang yang mau, yang nggak egois dan nggak pelit.
Berarti mikir dari kemarin mikir. Jadi ditinggal aja gitu. Iya, harus gimana? Tinggal saja cari yang lain. Betul. Tuhan aja pusing kok. Kalau gitu, apalagi kita. Ya, jelas. Oke. It's more of a statement, not a question, and it deals with because Paul was called to preach. Paul was called to preach to the Gentiles. Ya. But he started by preaching to the synagogues, right? It's customary in those synagogues is to preach to the Jews and those who are converted to Judaism, right? Yeah. In the synagogues. So his heart is for the people of the Jews. In fact, in the scripture it says that if it's possible, I will lose my salvation for my people. Mhm. So really the heart of Paul is for the Jews. But his calling was not for the Jews. Yeah. His calling was for the Gentiles. Yeah. And Asia Minor was presently Turkey now, right? So that's why the Holy Spirit spoke, no, you cannot, you have to go to Macedonia. It's time to go to the Gentiles. Oh, yeah. And that's why he has to go. Because he has to preach to the Gentiles, for which that was the calling when he met Jesus at Damascus. So that's the fulfillment of his calling. Because Peter was called to the Jews. Yeah. Different. So it's a different calling. So we can fall in the trap of wanting to do our desire, our heart, just like Paul. When God wants His will to be done, His calling in our life. So we can be trapped in our comfort zone, in our... It's dangerous. Right? This is Paul's comfort zone. Yeah, it's Jews. The Jews, right? Because it's hard. It's genuine, it's good. But it's not God's calling. Amin. So that's... Thank you Pastor Lim, lebih jelas ya. Itu masalah. Jadi panggilan itu untuk orang-orang kafir yang di luar Yahudi itu sudah waktunya. Ya, cuma saya lagi mikir kalau misalnya kebalikan, mungkin keadaan dunia sekarang berbeda. Mungkin juga. Kita nggak tahu ya, bisa juga. Kita mau contoh. Seandainya Hawa berani melawan si ular, Mungkin kita nggak lahir juga. lahir bukan tetap lahir. Tapi di sana ya. Iya. Surga ya. Di surga ya. Nggak usah kerja. Awalnya itu dulu orang Batak. Orang Batak. Jadi dipotong lah itu ular. Orangnya dibacok. Karena kan Alkitab yang tulis manusia. Iya. Ya Tuhan nggak bisa nulis, cuma kita harus nulis. Satu. Ya. Dua. Makanya karena ulah manusia juga banyak pecahan agama. Iya. Baik Kristen, Katolik, Islam, Semuanya, semuanya. Iya. semua kan akan nolong manusia. Iya. Jadi maksudnya, Ya. Itu kan pertanyaannya. maka itu Tuhan mau menyelamatkan kita supaya manusia nggak kurang ajar. Menurut Alkitab tulisan manusia. Ya, jadi maunya minta tulisan Tuhan. Oke. Kan manusia juga bikin agama begitu banyak pecahan. Ya, tapi Tuhan nggak pernah bikin agama, itu manusia. Iya tuh. Jadi bagaimana kalau misalnya Paul itu bukan poinnya ke Eropa. Iya. Itu pertanyaannya. Ya, jawabannya Tuhan yang jawab. Urusan dia, kita nggak tahu. Pokoknya apa yang tertulis kita ikut. Tuhan bisa punya cara banyak yang kita nggak bisa tahu. Tapi coba begini, apa yang hatinya Bapak itu, apa Bapak apakah ada keraguan? Apa yang? Itu pertanyaanmu. Kamu memahami kan? Iya. Bapak ini Katolik. Oh, nggak apa-apa. Tuhan sayang kita semua kok. Ini gurunya nggak boleh tanya. Oh ya? Ini adiknya. Jadi gini, Bapak apa yang maksudnya itu supaya hatinya Bapak lebih tenang gitu ya? Hati saya tenang. Puji Tuhan. Gini ya, Pengen tahu, pengen betul. pertanyaan kan Bagus sekali. Bagus sekali. Ada pertanyaan. Bagus sekali. Everyone have own calling. That's why you have to know what's the calling. Kan terus Tuhan punya calling setiap orang. Ya, yang kalau dari yang tadi ya jelas Tuhan tuh maunya ke sana. Itu. Saya juga dulu maunya banyak kan sekarang ini kayak Yunus disuruh ke Korea, pergi ke Korea. Nah, nggak berbuat. Disuruh ke New Delhi, ya ke New Jersey, gitu kan. Jadi kayak Yunus gitu. Sorry. Itu ada tanya? Ya. Di kisah para rasul kan dia bilang kalau
Kudus. Sama Roh Yesus itu memang lain kan? Iya, tapi itu saya katakan. Buat Paulus, Roh Kudus itu masih dianggap ya begitulah. Dia masih berani melawan. Dan Roh Tuhan Yesus tahu ini orang kurang ajar ini. Roh Kudus bilang nggak mau nurut, biar aku yang datang sendiri. Dan waktu Roh Yesus datang, Paulus nggak berani melawan karena dia ingat pertemuan pertama kali dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai dia buta itu. Makanya itu dia takut buta lagi nanti kita melawan. Ya. Kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan, hidup ini luar biasa. Yang penting nurut, yang penting taat. Pastor Lim, lanjut. Mau ngomong sama? Yeah, I think the other thing is when you say about Tuhan bertahan, kan? Ya. The Lord, when Judas left, the Son of Man shall be glorified. And what came to me is that God is so patient, right? Amen. God is so patient that He desires none shall perish. And that's why we are in this grace. It's extended in a way to 2,000 years. God can come anytime when those are fulfilled, right? But He extended so that more can be saved into the kingdom. Hallelujah. Yeah. So that's the heart of God. The heart of God that really want to bring salvation to the mankind, to the world. Yeah. That's the heart of God. Ya gini loh, apa namanya, apa dia? Kan maksudnya itu coba pada terakhir apa dia? Oh iya. Sebelum tutup ya. Gini kan, kita tuh hati kita tuh mau nurut, mau taat gitu. Tapi kadang-kadang kita itu nggak terselami maksud Tuhan. Jadi kita tuh jadi misalnya pun kita itu misalnya salah gitu ya, kita merasa kita ndak let's say gini lah, udah dah aku kalau di gereja aku cuma asyik aja, aku cuma asyik tok aja mulainya, pokoknya asyik pun aku hanya mau sebulan sekali. Nah, jadi kita kan sepertinya kita mau membatasi gitu, tapi nggak sadar juga kalau sebetulnya lebih dari itu. Nah, jadi nggak sadar gitu. Ya. Kayak gitu Pi. Firman akan menyadarkan kita. Masih ingat Lukas 24, dua murid ini bisa kecewa Yesusnya mati, dan mereka pulang kampung karena kecewa. Terus Tuhan Yesus ikut jalan. Sepanjang perjalanan diskusi tetap nggak ngerti. Kapan mereka terbuka? Ketika Yesus pecahkan roti. Mata mereka, itu dia. Nah, hari ini biarlah saudara-saudara kita yang merasa aku cukup kok cuma asyir saja, terus sampaikan firman. Satu hari dia akan tercengang. Wah, ternyata kapasitasku masih lebih dari sekedar asyir. Nah, itu karena kuasa firman. Sampaikan terus. Waktunya kapan? Kita nggak bisa tahu. Maka itu seringkali Tuhan itu kalah dengan kita. Betul? Kalah. Binatang itu lebih nurut Tuhan daripada kita. Maaf. Ya, manusia itu bisa berkata tidak kepada Tuhan. Binatang nggak bisa. Oh iya. Maka itu Tuhan Maha Kuasa hanya kepada yang nurut. Jadi kepada binatang Tuhan lebih Maha Kuasa daripada kepada kita. Jadi ayo mulai hari ini jangan batasi Tuhan. Tuhan, aku cuma mau begini aja Tuhan. Enggak, ada lagi yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Katakan amin. Lebih besar. Enggak boleh puas. Kita pegang tangan dulu.